Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Retsa Setiawati, NIM 1911210020, dari Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 6. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester untuk mata kuliah Masailul Fiqih atau kontemporer yang mana dosen pengampu dari Ibu Esti Wahyu Kurniawati MPD. Baik, langsung saja saya akan menjawab soalnya, yaitu pengertian pil penunda haid, hal-hal yang dibolehkan atau tidak dibolehkan dalam hukum Islam mengenai penggunaan obat penunda haid dan dampaknya dalam penggunaan obat penunda haid menurut ahli kesehatan. Jadi, perlu diketahui bahwa obat merupakan ekosistem yang menunjang dalam kesehatan. Dalam berbagai pengobatan tidak dapat dilepaskan dari peran obat, mulai dari obat berbahan tradisional sampai obat yang berbahan kimia. Dalam penggunaannya, obat tentu menjadi alat pendukung untuk kesembuhan dari penyakit atau mungkin bisa menjadi alat pendukung untuk mencapai suatu tujuan dalam kesehatan. Penggunaan obat yang tepat dan sesuai akan memberikan efek yang bermanfaat bagi kita yang menggunakan obat. Akan tetapi apabila kita pemakaian obat tersebut digunakan tanpa ada tujuan atau dengan resep dokter, bisa menjadi malapetaka dalam diri kita sendiri yang memakai obat tersebut. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan pil atau obat penunda haid? Jadi, obat penunda haid adalah obat yang bisa dipakai untuk mengatur saat datangnya haid pada wanita, tergantung pada keinginannya dengan cara memajukan atau menunda saat haid tersebut. Salah satu contoh yang biasa digunakan untuk mengatur siklus haid itu adalah Primolut N, yang mana obat ini sering digunakan calon jemaah haji wanita yang hendak melaksanakan atau menunaikan ibadah hajinya di Mekah. Karena jenis obat ini mengandung hormon progestin dan hormon progesteron yang digunakan untuk mempercepat atau memperlambat masa datangnya haid. Perlu juga diketahui bahwa pada dasarnya ada dua faktor yang menjadi alasan bagi wanita untuk memakai obat pengatur siklus masa haid, yaitu untuk keperluan ibadah dan untuk keperluan di luar ibadah. Kemudian, hal-hal yang dibolehkan atau tidak dibolehkan dalam hukum Islam mengenai penggunaan obat penunda haid. Jadi, ada beberapa pendapat mengenai boleh atau tidak diperbolehkan penggunaan pil penunda haid secara hukum Islam. Yang pertama, menurut Ustazah Aulia menjelaskan di dalam kitab Tahyisul Murad fi Fatawa Ibnu Ziyad, yang mana menggunakan obat penunda haid diperbolehkan, namun perlu dilihat juga dari segi kedokteran. Kemudian, dalam ajaran Islam, mengonsumsi obat penunda haid ini bisa dikaji dengan ilmu muamalah dan dalam hal ini hukumnya adalah mubah, karena dalam hukum Islam sendiri terdapat kaidah fikih yang memperkuat pendapat dibolehkannya minum pil penunda haid selama tidak ada dalil yang menghalanginya. Dalam Al-Quran dan hadis, larangan menunda haid itu tidak ada. Dengan begitu, hal ini diperbolehkan dan hukumnya mubah. Kemudian, pada sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 12 Januari 1979 telah mengambil keputusan bahwa yang pertama, penggunaan pil penunda haid ini untuk kesempatan ibadah haji hukumnya mubah. Yang kedua, penggunaan pil penunda haid dengan maksud agar dapat mencukupi puasa Ramadan sebulan penuh hukumnya makruh. Akan tetapi, bagi perempuan yang susah mengqada puasanya pada hari lain, yaitu hukumnya mubah. Kemudian ketiga, penggunaan pil penunda haid selain dari dua hal yang telah dijelaskan barusan itu tergantung pada niatnya. Kemudian menurut Syekh Muhammad bin Al-Utsaimin, yaitu ulama besar Arab Saudi, hukum menghentikan haid dengan menggunakan obat atau sejenisnya itu dibolehkan, tapi dengan dua syarat. Yang pertama, tidak dikhawatirkan ada mudarat, maka diperbolehkan. Yang kedua, harus mendapat izin suami apabila terkait dengan suami.
Dan menurut Yusuf Al-Qaradawi, tokoh fikih kontemporer, bahwa wanita dapat saja menggunakan obat penunda haid dengan syarat. Yang pertama, kekhawatiran haji dan puasanya tidak sempurna jika ia tidak menggunakannya. Yang kedua, kekhawatiran akan mengalami kesulitan dalam mengqada puasanya nanti. Yang ketiga, obat penunda haid ini tidak membawa efek mudarat baginya, yaitu alasan ini sendiri didasarkan kepada tidak adanya nas yang sharih melarang penundaan haid. Namun daripada itu ada juga ulama yang mengharamkan penggunaan pil penunda haid, yaitu Syekh Al-Utsaimin berpendapat bahwa agar para wanita tidak menggunakannya baik di bulan Ramadan maupun lainnya, karena menurut para dokter hal itu menimbulkan bahaya yang sangat besar bagi rahim, urat syaraf, dan darah, dan segala sesuatu yang menimbulkan bahaya yaitu dilarang. Nah, jadi itulah hal-hal boleh atau tidak dibolehkan dalam hukum Islam mengenai pil penunda haid. Selanjutnya, dampak dalam penggunaan haid menurut ahli kesehatan, yaitu menurut Dr. Weber Beley, yaitu menunda haid dengan menggunakan obat seperti tablet progesteron pada umumnya itu cukup aman dan bisa menjadi penyelamat ketika haid itu mengganggu. Tetapi jika melakukannya terlalu sering, dapat mungkin mengalami pendarahan yang tidak terduga dan tidak menentu. Dan jika kita merasa perlu menunda haid itu lebih sering, maka sebaiknya menggunakan pil kontrasepsi dalam dosis yang rendah. Selain itu, mengonsumsi pil penunda haid ini juga bisa menyebabkan beberapa efek samping. Apa saja? Menurut Dr. Guthrie, yaitu beberapa efek samping yang negatif diantaranya yaitu adalah kembung, pertambahan berat badan, jerawat jangka pendek, nyeri payudara, mual, sakit kepala, dan gangguan mood serta dorongan seksual. Baik, mungkin itu saja jawaban yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dari tutur kata ataupun perbuatan, saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.